Halo Bunda semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya Bunda dengan channelnya Arin, channel seputaran aktivitas harian aku di rumah. Ngapain aja aku hari ini? Simak videonya sampai selesai ya Bunda. Dan jangan di skip-skip ya Bunda. Oke Bunda, seperti yang di thumbnail, di sini aku mau menceritakan gimana sih cara aku mengolah keuangan keluarga. Sebenarnya yang mengolah keuangan keluarga itu bukan saya ya, tapi Pak Su. Jadi semuanya itu apa yang aku belanja atau buat ngopi atau apa itu saya harus laporan ya sama suami. Jadi dialah yang mengatur keuangannya. Jadi apapun berapapun yang aku keluarkan itu saya harus laporan sama Pak Su ya. Nah oke Bunda, karena aku udah pernah menjelaskan kalau aku tuh cuma gajiannya itu 6 bulan sekali ya. Jadi jangka setahun itu aku dapat menerima uang itu 2 kali. Nah di sini aku akan menggambarkan gimana cara aku mengolah keuangan aku atau mengatur keuangan. Jadi biasakan Bunda pendapatan itu berapa, jangan sampai mengeluarkan per bulan itu melebihi apa yang kita dapat. Paham ya Bunda? Oke Bunda, di sini aku kasih gimana ya cara mengolah keuangan aku. Di sini aku tidak membeberkan berapa jumlah pendapatan saya. Di sini aku mau bilang nominal yang aku kasih di sini tuh bukan exactly atau bukan yang saya dapat ya. Jadi bisa juga lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Jadi di sini aku tidak membeberkan berapa yang pendapatan aku ya. Jadi di sini aku tuh cuma mengarang aja. Misalnya 6 bulan itu saya dapatnya itu 160 juta ya Bunda setiap 6 bulan sekali. Jadi 160 juta itu aku bagi 6 bulan. Jadi misalnya dapetnya Desember ya misalnya. Nah nanti itu tuh akan menjadi aku bagi 6 ya, Januari, Februari sampai bulan Juni ya. Nah setiap bulan itu dari 160 juta itu aku bagi 6. Jadi di situ cuma kalau 160 dibagi 6 26 juta 600 gitu ya kurang lebihnya. Nah jadi setiap bulan itu aku mendapatkan 26 juta. Oke. Jadi di situ aku harus pandai-pandai mengolah keuangan. Oke, Bunda. Jadi jangan sampai kita tuh pendapatannya itu 26 juta, pengeluaran kita per bulan itu 30 juta. Itu jangan sampai ya, Bunda, karena itu dari mana sisanya itu ya. Jadi kalau bisa itu 26 juta itu pandai-pandailah kita mengatur ya. Misalnya per bulan itu kan kita nggak bisa ya pengeluarannya itu harus sama setiap bulannya. Kadang 15 juta, kadang bulan depannya itu bisa 20 juta gitu ya. Jadi itu nggak sama setiap bulannya. Nah untuk mengatur 26 juta itu kita harus pandai-pandai juga ya untuk mengatur. Jadi pengeluaran saya itu misalnya per bulan ya dikira-kira aja ya. Kadang bulan ini aku ngeluarin 11 juta. Jadi 26 juta itu kalau kita cuma mengeluarkan 11 juta ya kita masih punya banyak sisa ya. Jadi masih banyak lah, masih sekitaran 15-an ya kalau kita pengeluaran 11 juta. Nah kalau kita tuh sebulannya tuh bulan depannya mengeluarkan 15 juta. Jadi masih 11 juta gitu ya. Kalau enggak salah, soalnya matematika aku agak gimana gitu ya Bunda ya. Jadi per bulan itu biasakan kita itu pengeluarannya jangan sampai melebihi 26 juta gitu loh Bunda. Nah harus kita bisa menabung sebanyak mungkin setiap bulan. Tergantung pengeluaran kita ya Bunda.
Di sini saya pun per bulan pun juga alhamdulillah bisa nabung. Jadi dari per bulan itu aku nabung, aku kumpulin ya Bunda selama 6 bulan. Misalnya nih selama 6 bulan aku bisa nabung sebanyak misalnya nih 30 juta. Nah, nanti 30 juta itu kita simpan gitu. Nah, nanti kita kan dapat lagi nih Bunda setelah 6 bulan, dapat lagi uang 160 juta. Ya sama gitu Bunda. Jadi intinya setiap bulan kita harus pandai-pandai mengelola keuangan. Pendapatan kecil atau besarnya pendapatan itu tergantung yang mengelola ya Bunda ya. Harus pandai-pandai mengelola. Karena untuk mengikutin gaya hidup itu memang udah wajar lah ya Bunda, tapi harus dilihat dari kantong juga ya Bunda. Jangan sampai kita tuh mengikuti gaya hidup itu, mengikuti gaya orang yang kita tuh sebenarnya tidak mampu gitu ya. Jadi kalau kalian mampu ya silahkan gitu ya Bunda ya. Kalau aku sih nggak mengikutin gaya orang lain, hidup orang lain. Jadi aku tuh menerapkan hidup itu ya sederhana saja. Beli apa yang kita butuhkan. Dan kalau bisa nabung duit, karena setiap orang itu kan kita harus punya uang untuk kayak emergency gitu loh Bunda. Jadi makanya aku sama suami itu menerapkan untuk selalu menabung gitu Bunda. Jadi untuk tabungan itu bisa kita pakai misalnya kadang kan kita itu kan nggak selalu sehat ya badan. Kadang selalu kita itu kadang ya jatuh sakit atau ada keperluan mendadak gitu ya. Jadi kita tuh punya tabungan gitu loh Bunda. Nah apalagi kalau kita sakit ya, ke rumah sakit pun jika kita mengeluarkan uang banyak ya Bunda. Jadi disitulah Bunda aku tuh belajar cara mengatur keuangan itu ngikutin cara suami ya. Jadi aku tuh ya gimana ya, bukan gak mau gimana gitu ya. Cuma ya saya sadar suami saya itu kan memang udah berumur. Kadang kita tuh walaupun aku masih muda itu suka ya sekarang suka sakit-sakitan gitu ya Bunda ya. Jadi kita harus pandai-pandai aja menabung. Ya untuk berobat gitu loh Bunda. Atau kalau sehat, alhamdulillah sehat. Ya buat jalan-jalan, holiday gitu atau kemana gitu ya Bunda ya. Nah itulah Bunda intinya aku itu selalu menerapkan gaya hidup ya sederhana. Jadi tapi aku menikmati hidup aku Bunda. Jadi aku pengen apa ya saya beli ya, selagi kita tuh mampu tidak apa-apa sih, sah-sah aja ya. Yang penting satu, jangan sampai kita tuh ngikutin gaya hidup orang lain tapi kita sendiri nggak punya atau kebingungan gitu ya. Misalnya kita tuh memaksakan diri utang atau apa gitu, mendingan jangan deh ya. Karena utang itu sebenarnya itu awal dari masalah. Kalau bisa sih hindarin aja ya. Bukan berarti saya itu nggak punya utang. Saya memang nggak punya utang Bunda. Saya memang nggak mau. Kalau saya itu nggak punya, saya nggak mau utang. Saya akan pelan-pelan cari uang kerja dan itu udah prinsip hidup saya. Kalau saya tuh nggak punya, saya nggak mau bergaya. Kalau ibaratnya bergayalah sesuai isi kantong lah Bunda ya, nggak apa-apa kok, sah-sah aja. Yang penting tidak menyusahkan orang lain gitu aja ya Bunda ya. Bergayalah sesuai kantong ibaratnya ya Bunda ya. Nah itulah Bunda, itu tadi cara aku mengelola keuangan aku yang gajinya itu 6 bulan sekali ya Bunda. Jadi disitulah cara aku. Jadi kalau cara kalian berbeda ya terserah ya Bunda. Cuma ini kan udah aku bilang cara aku aja. Karena seperti yang aku bilang gajiku tuh 6 bulan sekali. Jadi harus pandai-pandai lah untuk mengelola keuangan. Karena kalau kita tuh barbar gitu ya setiap bulan kita habiskan misalnya 26 juta itu kita habiskan untuk foya-foya, untuk ini, untuk itu gitu ya. Jadi kita nggak punya sisa sama sekali. Nah itu yang bahaya Bunda, apalagi melebihi pendapatan kita. Jadi di sini intinya alhamdulillah saya itu per bulan bisa nabung. Jadi ya itu tadi Bunda, hasil tabungan itu kita kumpulin ya untuk
holiday ke luar negeri atau ke dalam negeri atau buat emergency. Kadang itu kan kita tuh ada emergency gitu loh Bunda. Jadi harus pandai-pandai aja. Nah seperti semoga aja Bunda itu paham apa yang udah aku utarakan dari awal ya. Cara mengelola keuangan aku, caranya itu, dan nominal yang aku kasih tahu itu tadi sebenarnya bukan asli nominal yang saya dapat. Jadi pendapatan saya alhamdulillah melebihi itu, tapi itu aku cuma kasih gambaran saja ya, berapa nominalnya. Jadi nominal yang aku kasih tahu di sini itu bukan asli pendapatan saya gitu ya Bunda. Jadi saya harap di sini Bunda-bunda paham dan tidak gagal fokus ya. Makanya saya mohon Bunda-bunda semuanya di sini mendengarkan dengan jelas cara mengatur keuangan rumah tangga aku ya, yang gajinya 6 bulan sekali. Biasa Bunda, aku tuh tidak mendetail ya di sini sebulannya itu harus buat apa gitu ya. Pokoknya yang jelas pendapatan per bulan itu saya mengelolanya itu bisa ada sisa gitu ya buat ditabung gitu. Jangan sampai sebulan itu dihabiskan gitu loh Bunda. Oke Bunda, di situ saja ya untuk budgeting aku, cara mengelola keuangan aku ya Bunda. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Nah di sini alhamdulillah udah kembali ke video aja ya. Jadi ini itu aku udah ganti spray, udah beres, dan di sini aku langsung aja vacuum yaitu lantainya ya, karena lantainya itu sudah berdebu banget Bunda. Di sini itu aku tuh suka kalau habis ganti spray itu selalu aku vacuum, karena buat aku sih bersih banget ya kalau pakai vacuum. Karena kalau pakai sapu biasa itu debunya pasti akan berterbangan kemana-mana lagi. Jadi ini pakai vacuum. Di sini aku juga lagi vacuum di lemari karena juga mungkin udah berdebu banget. Oh ya Bunda, kegiatan Bunda hari ini ngapain aja? Komen di bawah ya Bun. Nah pagi ini aku memang sengaja ganti spray dan juga bersihin kamar. Karena siang nanti tuh Pak Su mau ngajak makan di luar dan ngopi di luar dan juga belanja buah ya Bunda. Jadi di sini aku sambil nunggu Pak Su untuk naik ke atas mandi gitu. Oke Bunda, di sini aku lanjutin aja nunggu Pak Su lagi mandi. Ini aku lipatin baju-baju dan juga daleman ya. Oke Bunda, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan aku awal tadi bisa dipahami ya. Dan Bunda tidak bingung apa yang aku utarakan tadi. Semoga aja semua jelas walaupun mungkin ada yang bingung. Oke Bunda, sampai di sini video saya kali ini ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang dan mungkin Bunda kurang berkenan. Mohon maaf ya Bunda, segala kekurangan saya. Oke Bunda, sampai di sini dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah Bunda.